Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pengembangan aplikasi permainan. Pada minggu ini, kita akan masuk pada unit ketiga ya. Kita akan mempelajari pembuatan prototype Run and Jump. Ya, di mana kita akan mempelajari implementasi dari animation, sound, and effect. Nah, prototype ini akan membuat suatu game side scrolling ya, endless game side scrolling, di mana nanti simple banget sih gamenya, kayak kalian main dinosaur yang pada saat internet di Google Chromati ya, berusaha ngindarin kaktus dan berbagai macam burung pterodaktil yang lewat, pterodaktil ya. Jadi di sini uh, gameplaynya mirip banget di situ, seperti game itu. Jadi kita akan mempelajari mekanik sederhana di mana dengan menekan tombol spasi si karakternya akan melompat. Kemudian nanti setiap interval waktu tertentu akan muncul obstacle dari arah kanan ke kiri. Nah, kemudian backgroundnya pun di sini nanti akan terlihat seamless ya, dimana dia seakan-akan terus bergerak ke kiri tanpa habis gitu ya. Nah, dalam proses ini pun kita akan pelajari juga tadi penerapan dari sound effect. Ya, seperti suara ledakan, suara nabrak, mungkin nanti mati nabrak obstacle-nya gitu ya. Yang akan menambah uh, gameplay mekanik kita atau gameplay feel dari game kita ya nanti. Nah, jadi seperti biasa, pada minggu ini pun akan terbagi menjadi 4 lesson, 3.1 sampai 3.4. Kita langsung aja masuk ke materi pertama. Oke, jadi di materi 3.1 ini, yaitu tentang jump force, kita akan mulai mengimplementasikan package dari starter files untuk prototype 3 kita ini. Silakan download via LMS nanti untuk file starternya. Di sini kebetulan sudah saya siapin untuk prototype 3. Tarik download di sini. Langsung aja buka Unity Hub, kemudian buat project baru, gunakan versi 2018.4 seperti yang sudah kita biasa gunakan dari sebelum-sebelumnya. Kemudian projectnya kita kasih nama prototype 3. Jadi, seperti biasa, ini akan makan waktu yang cukup panjang, jadi ditunggu aja nggak apa-apa. Sembari kita menunggu projectnya terbentuk, di sini ada 9 step ya untuk pembuatan jump force ini, yang sebenarnya kalian juga sudah pelajari di unit 1 dan unit 2 untuk gameplay sederhana, kemudian juga untuk inputan via keyboard ya. Kemudian juga di sini nanti kita akan pelajari tentang rigid body, kemudian ada gravity dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa juga apabila kalian kebingungan dengan materi di video, kalian juga bisa sambil lihat materi modul atau PDF file ini yang bisa kalian download juga via LMS. Oke. Ya, mungkin perlu dipahami bahwa semakin kita maju ke materi-materi berikutnya, mungkin akan semakin cukup berat processing power yang dibutuhkan dalam membuat project-project ini nanti. Tapi nggak masalah, yang penting kita pelajari aja dulu konsep-konsep programming atau konsep-konsep berbagai macam fitur yang ada di Unity. Oke, di sini udah kebuka projectnya. Nah, langsung aja, karena projectnya sudah kebuka, saya langsung akan import Unity package-nya. Kalian bisa double klik langsung atau langsung drag drop ke dalam folder asset seperti yang saya contohkan di sini. Oke, ini adalah list dari file yang akan kita import untuk prototype ketiga. Ya, bisa diperhatikan di sini cukup banyak filenya ya, dari FBX. Ya, FBX ini adalah model 3D ya, format objek 3D yang native dikenali oleh Unity. Nah, kemudian ini materialnya, ada miscellaneous berupa berbagai macam hal yang berhubungan dengan
karakternya atau objek 3D-nya. Ada tekstur, ada karakter, ada farm, town, dan obstacle ya. Ini akan kita gunakan nanti di dalam prototype kita. Langsung aja saya klik import. Oke, mungkin di sini banyak muncul warning, tapi selama dia warningnya hanya muncul warning ya, yaitu warna kuning seperti ini, insya Allah kalau kita klik clear nggak masalah. Oke, langsung aja kita cari si scene-nya di dalam folder scene. Di situ ada prototype 3. Untuk sampel pindah ke prototype 3 dulu. Kemudian delete sampel scene. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini cuma gambar 2 dimensi ya. Kemudian ini adalah game kita nanti ya. Oke, bisa dilihat di sini cukup panjang backgroundnya. Kemudian di sini tapi daerah gameplaynya hanya yang bagian putih ini ya, bisa diperhatikan di bagian scene. Nah, untuk backgroundnya sendiri sebenarnya kita bisa rubah-rubah ya. Di sini template-nya memang kota gitu. Jadi kalau mau diganti kita bisa pilih background, kemudian klik di sprite, ya. Kemudian ada kayak lingkaran kecil di sebelah kanan. Kalau kita klik di situ kita bisa ganti. Ini ada background untuk nature, dan ini ada background untuk city. Ya. Ada pedesaan gitu, kemudian ada alam nature, dan kemudian ada perkotaan ya. Silahkan kalian mau pakai yang mana, bebas ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan karakter yang ada di dalam folder assets. Jadi silahkan kalau sudah kalian tentukan mau pakai background yang mana, tentukan karakternya, cari di folder karakter yang ada di dalam folder assets. Kemudian kalian tentukan, kan ini temanya background kalian perkotaan kah, pedesaan kah, atau alam. Nah, kalau misalnya seperti saya alam begini, mungkin saya akan menggunakan yang bertema farm ya, bukan bertema town. Mungkin saya akan pakai simple farmer white. Langsung aja saya drag drop ke dalam hierarki. Oke, bisa dilihat di situ karakternya udah muncul ya, tapi dia adanya, nah ini dia menghadap ke arah yang salah ya. Ingat ini gamenya bakal side scroller ke arah kanan ya, dia nanti bakal ke arah sana. Oleh karena itu kita perlu mengarahkan dia ke arah tersebut. Langsung aja kita rotasi di sumbu Y ya. Untuk mengakses rotation tool ada di atas, dengan shortcut E bisa. Kita rotasi di sumbu Y, cari sumbu Y-nya yaitu yang warna hijau. Kita bisa klik drag di sini, tahan klik, tahan kontrol dan drag ke arah kanan, maka dia akan berputar ke arah tersebut ya. Atau misalnya kalau mau langsung bisa aja kita rotasinya di sini, ketik 90 misalnya, dia akan mengarah sesuai dengan yang kita inginkan ya, 90 derajat ke arah kanan. Oke, setelah ini kita akan menambahkan script baru untuk karakter kita. Seperti biasa, karena ini akan menjadi player kita akan buat suatu script dengan nama player controller. Oke, jadi langsung aja buat folder baru di dalam assets. Misalnya di sini saya klik kanan, kemudian create folder dengan nama scripts. Kemudian di sini saya buat klik kanan lagi, di dalam folder script, klik kanan, create C# script player controller. Oke, langsung aja player controller kita masukkan ke dalam simple farmer white. Oke, tadi gini deh. Oke, kita buka scriptnya.
Sembari nunggu itu, saya cek lagi di sini. Jadi kita sudah lewat step 1, kita sudah menentukan backgroundnya, kita sudah cek berbagai macam file yang ada di dalam folder Unity package tadi, ya, yang sudah kita import via direct download prototype 3. Kemudian kita juga sudah melakukan rotasi untuk karakter player kita. Kita sudah buat player controllernya. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah untuk menambahkan rigid body komponen dan juga box collider. Ingat bahwa ini gamenya berhubungan dengan physics, maka kita perlu memang menambahkan komponen rigid body dan juga komponen collider. Oke, karena dia nanti akan dipengaruhi oleh gravitasi ya, dia kan lompat, jadi nanti dia bakal jatuh ke tanah dengan bantuan dari rigid body. Jadi langsung aja add komponen di bagian simple farmernya, ya, karakter saya maksudnya. Langsung aja di bagian add komponen saya ketik rigid body. Ingat ini karena game 3D, walaupun memang side scrollernya jadi kelihatan 2D, kita tetap menggunakan komponen 3D. Jadi langsung aja klik rigid body di sini. Ya, untuk mask dan lain sebagainya kita nggak perlu rubah. Saya tambah lagi komponen, ketik box collider. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini box collidernya itu ada di bagian bawah kakinya ya. Kalian mungkin bisa perhatikan di sini sedikit, yang warna hijau ini adalah box collidernya. Jadi kita harus perbaiki. Langsung aja perhatikan di bagian sini ada size XYZ. Saya naikin dia di sumbu Y dulu. Ingat box collider itu kita nggak bisa istilahnya pindahin secara langsung ya via scene. Jadi kita harus akses dia di bagian size center ini. Jadi saya pindahin centernya dulu sumbu Y ini, saya naikin ke atas. Oke, kemudian saya besarin size-nya di sumbu Y juga. Nah, kita nggak perlu ngurus di sumbu yang lain karena ini kan gamenya nanti nggak usah terlalu tepat juga ya. Dalam artian kita nggak harus terlalu presisi ya. Tepat boleh, tapi jangan terlalu presisi ya, biar nggak terlalu rumit. Sepertinya ini juga sudah cukup ya. Intinya box collider ini akan membantu kita dalam mendeteksi tabrakan si objek nanti dengan objek lainnya. Kita nggak usah pakai edge trigger ya, karena dia ini akan dipengaruhi oleh physics dan juga akan menabrak box collider atau lainnya ya. Oke, sampai sini berarti step 2 sudah kita lewati. Nah, sekarang di player controller silahkan dibuka. Tadi kita sudah buat ya. Nah, kita akan membuat si karakter ini bisa lompat pada saat kita menambahkan force. Kalian masih ingat nggak ada rumus gaya fisika ya, F ya. Jadi untuk memberikan suatu gaya kita harus ada massa dikali kecepatan gitu ya. Nah, kita simplify aja. Jadi dalam penerapannya di Unity kita akan menambahkan suatu metode dengan nama add force ya. Di bagian sini kita pertama kali harus membuat suatu variabel yang mengakses komponen rigid body-nya dulu. Jadi kita langsung aja buat private rigid body ya. Ingat karena ini merupakan variabel bertipe rigid body, jadi kita kasih nama player RB ya, dengan singkatan player rigid body ya. Nama variabelnya player RB dengan tipe rigid body, tipe data rigid body. Kemudian di method start kita akan menginisiasi nilainya dengan komponen rigid body tersebut, get komponen rigid body. Oke. Nah, kemudian di sini variabel player RB ini sudah intinya dia sudah memiliki nilai atau sudah mengakses komponen rigid body dari si player controller. Ingat, player controller ini merupakan komponen dari si karakter, sehingga kita akan mengakses komponen rigid body dari karakter ini via script player controller ya. Semoga kalian paham. Kemudian di situ kita akan mengakses metode tersebut, yaitu untuk menambahkan force ya. Jadi player rb.add force ya, bisa kalian lihat di sini add force to the rigid body. Mungkin kalau kalian mau biar lebih paham, kita bisa cari di internet juga sih.
Misalnya Unity add force. Apa sih gitu ya. Kita cek di Unity scripting API-nya. Di sini bisa kalian lihat ya, kita rigidBody.force itu akan memberikan force ke rigidBody tersebut ya. Jadi nanti kita butuh 3 overload ya. Ada 2 overload ya. Ada vector tree dan juga force mode. Ya, di sini bisa kalian cek ya apa itu detailnya. Silahkan nanti kalian coba-coba. Tapi di sini kita simple aja dulu. Kita dot add force langsung. Ya, kemudian di situ ada 2 jenis overload ya, ada vector tree, force, kemudian juga force mode ya. Jadi di sini kita juga bahkan bisa cuma ngasih satu overload ya, atau satu parameter di sini. Di sini jadi kita hanya perlu memberikan dia vector tree.up ya. Jadi saya ingin ada force ke arah atas, ya ada gaya yang diberikan ke arah atas. Saya ingat bahwa kalau vector tree.up itu cuma 1, jadi saya kali 1000 di sini biar kelihatan ya. Oke, jadi pada saat kita start gamenya dia akan langsung melompat ya. Kita akan mencoba seperti ini dulu. Saya klik play. Nah, oke. Yang jadi masalah adalah sekarang itu lompatannya tinggi banget ya, dan hanya lompat pada saat awal. Ya, kita ingin lompatannya itu setiap kali kita pencet spasi. Oke. Jadi sekarang kita tambahkan suatu metode baru. Kita tambahkan suatu fungsi baru ya, dimana kita akan mengecek if get biar nggak salah, saya samain di sini aja. Kita akan membutuhkan input dari player ya, input get key count ya. Kita ingin hanya sekali aja key code dot space ya. Kita hanya ingin dia lompatnya pada saat kita menekan tombol space ya. Jadi yang ini kita hapus, kita pindahin ke bagian bawah sini. Nah, cuma di sini kita ingin lompatannya itu juga nggak terlalu gede ya. Nah, kemudian di sini ada namanya force mode ya. Jadi kalau saya tambahkan overload kedua atau parameter kedua di add force ini, nanti ada namanya force mode. Oke, ada mode apa aja sih di dalam force mode? Kita bisa cek kembali di sini. Kalau saya klik force mode ini, di sini ada 4 jenis force mode ya. Yang pertama adalah force, acceleration, impulse, dan velocity change. Jadi kalau di force dia akan secara continuous memberikan gaya sesuai dengan masanya. Yang kedua akselerasi, yaitu percepatan, akan tidak memperhitungkan masanya. Kemudian impulse secara instan, gaya yang secara instan diberikan memperhitungkan masanya. Kemudian yang velocity change adalah perubahan kecepatan secara instan yang tidak memperhitungkan masanya. Nah, jadi kalau kita lihat dari pemahaman di sini, kita butuh lompatan itu kan secara instan ya, seperti hentakan sesaat yang akan memperhitungkan berat dari objek tersebut. Jadi yang kita gunakan adalah mode impulse. Ya, jadi simpel aja, langsung saya koma di sini. Force mode dot impulse, seperti itu. Sini mungkin saya kecilin dulu karena ini dia instan langsung 1000, nggak kayak add force biasa ya. Nah, jadi lupa saya sampaikan bahwa kalau kita nggak berikan force mode-nya, dia akan secara default menggunakan force mode dot force ya. Jadi di sini saya coba dulu deh yang 1000 ya. Jadi kalau saya klik play, sekarang dia harusnya nggak lompat langsung. Tapi kalau saya pencet spasi, langsung hilang dia. Entah kemana. Tinggi banget ya. Oke, karena itu di situ secara langsung kita berikan hentakan langsung 1000 gayanya ya. Ya, kita nggak usah hitung matematikanya deh. Simpel aja, langsung aja kurangin. Dari 1000 jadi 10 gitu misalnya ya. Jadi kita otak-atik aja gitu biar simple.
Saya klik lagi. Ini karakter saya yang ada di scene view. Sekarang saya pencet spasi. Oke. Lompatannya lumayan ya, nggak terlalu sampai keluar layar lagi. Tapi kalau saya pencet spasi terus, dia bakal bisa lompat terus menerus. Ya, jadi di sini ada logika yang harus kita atur kembali. Nah, sekarang malah jadi tiduran ya dia. Capek sepertinya. Oke. Ada logika yang harus kita tambahin lagi agar dia tidak melompat terus-menerus ke atas kalau dia nggak nyentuh tanah. Juga tadi kita bisa lihat lompatannya masih rada canggung ya. Jadi kalau kita lompat dia kayak melayang dulu di udara, nggak seakan-akan kayak nggak dipengaruhi gravitasi bumi gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, di sini di Add Force Mode Impulse ini, dia memperhitungkan massa dari objeknya. Jadi kalau kita ingin dia benar-benar seperti tertarik, berarti massanya kan harus sesuai juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini, massanya di sini cuma 1. Oke. Kita bisa misalnya kasih dia ukurannya itu sesuai berat badannya deh. Mungkin kira-kira sekitar 60 gitu. Ya. Sekarang kalau saya sudah rubah massa di rigid body, saya lompat. Oke. Karena massanya terlalu tinggi, malah sekarang nggak bisa lompat dia. Itu harus hati-hati ya, jadi dalam perubahan ini. Mungkin saya rubah jadi 5 aja deh. Spasi, nah itu rendah banget ya. Jadi massa 5 pun juga udah gede banget sebenarnya. Jadi 1 sepertinya memang nilai yang paling tepat. Jadi coba saya pakai 2 sekarang. Oke, ini juga masih rendah banget. Jadi mungkin malah di bawah 1 ya. Tapi 1 sepertinya juga udah paling perfect sih. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini biar daya tariknya lebih baik, kita akan memperbaiki gravitasinya. Nah, untuk mengakses gravitasi, kita bisa menggunakan namanya adalah physics.gravity. Ya, jadi metode gravity ada di bawah metode physics atau di bawah kelas physics. Jadi kita di sini biar nggak hardcode banget ya, dalam istilahnya di sini ini hardcode ya, karena istilahnya nilainya kita masukkan secara langsung dalam suatu metode, kita akan membuatkan dia suatu variabel. Oke, biar kita mudah nge-tweaknya atau ngerubah-rubah nilainya di apa namanya via Unity Editor, kita bisa menggunakan variabel public. Ya, mungkin kita kasih nama jump force gitu ya. Oke, defaultnya 10 nggak apa-apa. Public free. Saya lupa kasih nama tipe datanya. Public float jump force. Kemudian satu lagi public float gravity modifier. Oke. Public. Oke, public float gravity modifier. Nah, kemudian di sini di start kita akan mengakses si gravity-nya. Jadi untuk mengakses hal tersebut kita langsung aja akses physics ya dot gravity. Ya, the gravity applied to all rigid bodies in the scene. Jadi karena kita ingin mengakses gravity-nya, kita ingin melakukan perubahan, langsung aja kita pakai operator kali sama dengan ya. Jadi ini sama artinya kita menilai gravity yang baru itu sama dengan gravity dikali dengan gravity modifier nanti. Seperti itu. Ya. Oke, sebenarnya ini bukan hal yang fix ya, teman-teman silakan coba bereksperimen dengan berbagai macam variabel yang ada di sini ya. Dalam artian untuk mencari kira-kira lompatan yang tepat itu gimana ya. Ingat ini variabelnya masih belum ada, kita ganti dengan jump force. Oke, sekarang gravity modifiernya pun sebenarnya kita nggak perlu rubah terlalu repot ya, dalam artian jangan terlalu banyak juga. Di sini gravity modifiernya kan 1 default ya. Jadi misalnya saya jadiin 2 deh. Ingat ya, kalau gravitinya terlalu berat juga nanti dia juga susah lompat. Nah, ini sudah lumayan sih, tapi masih rendah juga ya. Nah, sebenarnya maksudnya di sini kenapa kita bisa merubah gravity modifier atau fisik gravity-nya
agar nanti mungkin teman-teman punya ide untuk memberikan mekanik baru dalam gamenya. Misalnya nanti dia dapat power up, lompatnya bisa jadi lebih tinggi, atau misalnya dia tiba-tiba menabrak sesuatu, akhirnya lompatnya jadi lebih rendah. Ya, hal-hal seperti itu bisa kita tambahkan sebagai game mekanik tambahan di dalam game kita. Sini misalnya saya kasih 1 dan 1,5. Oke. Ya, di sini 1,5 sepertinya lumayan ya, nggak terlalu tinggi. Oke, nah ini udah mulai aneh ya, dia udah tiduran, sepertinya udah capek. Oke, kita lanjut aja dulu materinya. Oke, sekarang kita sudah sampai ke step 5, sekarang kita masuk ke step 6. Ya, di step 6 ini kita akan mengurangi istilahnya agar si player tidak bisa melakukan lompatan lebih dari sekali. Kita ingin ada suatu logika yang akan ngecek dia hanya bisa lompat kalau nyentuh tanah. Oke, ya. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah membuat variabel boolean. Ya, kalian tahu kan variabel boolean apa? Ya, jadi variabel boolean adalah variabel yang hanya bisa memiliki dua nilai, ya, antara true atau false. Ya, hanya salah satu. Kita nggak bisa buat keduanya. Jadi namanya is on the ground. Jadi ini adalah suatu variabel yang akan menyimpan informasi apakah dia menyentuh tanah atau enggak. Jadi secara default dia akan memiliki nilai true, ya. Tapi di sini kita akan membuat, pada saat kita menekan spasi, dia akan membuat variabel ini menjadi false. Nah, oleh karena itu nanti di sini pun kita akan buat suatu kondisi di mana dia hanya bisa lompat selain di dekat tombol spasi, is on the ground juga harus dalam kondisi true. Jadi di sini pada saat kita sudah lompat, is on the ground akan menjadi false, seperti itu. Ya. Nah, oke. Ingat bahwa di sini kan saat kita lompat dia akan menjadi false, sehingga dia nggak bakal bisa lompat terus. Nah, misalnya di sini saya akan cek. Ya, ingat ya, operator double N akan memberikan gerbang logika N ya. Jadi kalau kita pakai N ini, semua kondisi harus terpenuhi. Yaitu is on the ground adalah true. Is on the ground. Ya, dan is on the ground. Ingat ya, karena ini boolean, jadi kita tinggal masukin aja nama variabelnya. Jadi kalau dia true, is on the ground, dan kalau kita pencet spasi, maka kita akan melompat. Nah, tapi kalau dia false, kita nggak bisa lompat. Saya cek dulu di sini. Oke, kalau saya klik play dan saya pencet spasi sekarang, oke, saya cuma bisa lompat sekali. Tapi setelah saya lompat, saya nggak bisa lompat lagi karena kondisi false-nya akan terus terjadi ya. Jadi is on the ground akan selamanya menjadi false. Oleh karena itu kita perlu menambahkan logika lagi baru ya, dimana istilahnya is on the ground akan menjadi true kembali pada saat si player menyentuh ground atau menabrak suatu objek apapun. Nah, kebetulan di sini ya, si ground ini ya, si lantai di dalam game ini sudah memiliki box collider, dan si karakter kita juga memiliki box collider. Jadi kita sekarang sebenarnya logikanya sederhana aja. Bagaimana kalau pada saat si player bertabrakan dengan suatu objek, maka si is on the ground-nya akan menjadi true. Oke? Sesimpel itu. Jadi langsung aja kita buat metode baru. Ya. Nama void on collision enter. Nah, secara otomatis dia langsung dibuatin. Is on the ground jadi true. Seperti itu. Ya. Sekarang kita coba lagi. Saya play, lompat. Nah, sekarang saya spam spasi, dia hanya bisa lompat selama kondisi ini terpenuhi, yaitu dia
bersentuhan dengan lantai. Nah, ini karena memang rigid bodinya seperti apa, box collider sepertinya saya harus gedein deh biar nggak semudah ini jatuh ke lantai, tapi nggak apa-apa ya. Jadi intinya logikanya sekarang sudah terpenuhi ya. Jadi metodenya on collision enter ya, pada saat si karakter ini menyentuh lantai maka dia bisa lompat lagi ya, karena di sini ada is on the ground, double ampersand istilahnya di sini. Kemudian kita menekan tombol spasi. Oke, sekarang step ke-6 sudah lewat, kita masuk ke step 7. Sekarang di step ke-7 ini kita akan menambahkan obstacle ya. Jadi obstacle ini akan istilahnya menghalangi si player kita dalam berlari terus-menerus ke arah kanan. Entah dia larinya dari apa ya. Intinya dia berusaha menghindari obstacle yang akan muncul terus, yang akan berjalan ke arah kiri nanti. Oke. Selanjutnya langsung aja di dalam folder aset ada namanya folder obstacle. Kita klik di situ. Di sini ada berbagai macam jenis obstacle ya. Kalau saya buka di dalam preview, ada barrel, ada crate, ada prop barrel. Ini semua sebenarnya dari unit 1 ya. Kalian kalau masih ingat, ini adalah obstacle yang di unit 1. Gak apa-apa, kita pakai lagi di sini. Saya pakai kembali yang create ini, langsung aja saya masukkan ke hierarki. Nah, saya posisikan sedikit di depan dari karakter. Oke, atau langsung aja dulu, and position where it should spawn. Oke, di sini saya langsung ubah namanya dulu jadi obstacle ya. Obstacle. Oke, save. Kemudian saya akan memberikan rigid body dan box collider juga ya, karena ini nanti akan dipengaruhi oleh fisik juga. Box collider. Oke, box collider langsung tepat karena ini memang bentuk box. Kemudian rigid body juga. Oke, perhatikan di sini. Si box juga memiliki box collider dan rigid body, atau si obstacle-nya punya rigid body dan box collider. Oke, langsung aja kita buat folder untuk prefab baru kita. Jadi di sini langsung aja saya buat, klik kanan di asset, create folder prefabs ya. Obstacle saya masukkan ke dalam folder prefabs. Ini saya langsung klik original prefab ya, biar dia mempengaruhi yang lain juga. Nah, kemudian saya akan buat script dengan nama move left ya. Intinya adalah di sini sebenarnya playernya nggak bergerak ke arah kanan ya, lebih tepatnya si background dan si obstacle yang bergerak ke arah kiri ya. Nah, di sini sekarang untuk membuat si obstacle yang bergerak ke arah kiri, kita buat script dengan nama move left, create di dalam folder script move left seperti itu. Langsung aja saya masukkan ke dalam prefab obstacle. Saya bisa klik dan drag script ini ke dalam obstacle seperti itu ya. Otomatis move left sekarang menjadi bagian dari atau menjadi komponen dari obstacle. Oke, move left kita buka. Simple aja. Sebenarnya kita akan memberikan vector 3 translation ya ke arah kiri. Jadi dari unit 1 dan unit 2 mungkin kita sudah pelajari hal ini. Langsung aja kita kasih variable speednya, private float speed. Di sini mungkin kita kasih 30. Nah, kemudian di update kita kasih transform.translate ya, vector 3 ya, dikali dengan speed dikali dengan time delta time. Oke. Ya. Jadi dia akan secara terus-menerus bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 30 sesuai dengan frame-nya ya. Sesuai dengan waktu yang
lewat ya, bukan berapa jumlah frame-nya. Oke. Di situ secara otomatis karakternya langsung ketabrak dan dia modar. Oke. Intinya sekarang kubusnya bergerak terus ke arah kiri, tapi kecepatannya kayaknya kencang banget ya. Silahkan teman-teman coba perbaiki sendiri. Ini mungkin untuk mempermudah kita lihat, saya geser dulu ke arah kanan ini. Oke, dan saya klik play. Oke, di situ ada tabrak lari. Oke, mungkin speednya kita kurangin 30 terlalu kencang ya, mungkin 20. Ya, di sini teman-teman bisa rubah masanya, bisa rubah speednya, bisa rubah macam-macam ya yang mempengaruhi dari kecepatan di sini. Oke. Nah, oke, untuk step 7, setelah kita membuat kubusnya ke arah kiri, backgroundnya pun kita akan buat juga bergerak ke arah kiri. Ya, simple aja. Untuk background sama, kita masukkan script MoveLab ini sebagai komponennya. Sekarang kalau saya klik play, perhatikan di dalam game. Ya. Oke, seakan-akan dia bergerak ya. Tapi karakternya kan ini diam. Nah, kok backgroundnya juga habis? Nah, ini nanti kita akan coba perhatikan lagi. Nah, intinya sekarang kita lanjut dulu di step ke-8. Ya, kita akan membuat suatu objek spawn manager di mana nanti spawn manager ini akan memunculkan si obstacle ini terus-menerus ya. Nah, pertama kali kita buat dulu si game object spawn managernya. Di bagian hierarki saya klik kanan, create empty ya. Kemudian saya kasih nama, double klik di bagian sini. Ups, nggak bisa. Kalau bisa klik kanan aja, rename spawn manager. Oke, kemudian saya juga buat script dengan nama yang sama ya, C# script spawn manager. Oke, langsung aja saya drag drop script spawn manager ini ke dalam spawn managernya. Nah, kemudian kita akan membuat variabel baru di dalam script spawn manager yang akan menyimpan game object obstacle tadi. Jadi langsung aja di sini saya akan buka script spawn managernya. Ya, di sini langsung aja saya buat public game object ya. Ini akan menyimpan berbagai macam game object yang akan kita jadiin obstacle. Di sini tapi kita untuk prototypingnya kita buat satu aja dulu. Langsung aja di spawn manager ya. Di situ ada obstacle, kita masukkan prefab obstacle kita ke dalam variable tersebut. Sekarang kita sudah mengakses prefab obstacle di dalam variable obstacle. Oke, mudahan kalian paham. Kemudian di sini kita akan buat suatu vektor 3 ya, variable spawn post. Intinya posisi di mana si kubus ini akan muncul. Kira-kira posisi 25 itu. Nah, 25 itu tepat di luar layar sini. Jadi nanti dia akan muncul di kira-kira dari posisi tersebut. Ya, kita sudah tentukan dari awal ya, di luar layar. Jangan tiba-tiba muncul di tengah juga, nanti kita kaget. Karena itu langsung aja kita buat variabelnya private vector 3 spawn host. Ya, langsung aja di sini new vector 3 25,0,0. Oke. Ya, ingat ya di sumbu X untuk hal ini. Nah, langsung aja kita instansiate si objeknya, yaitu si obstacle. Posisinya yaitu spawn post, dan rotasinya yaitu obstacle dot transform dot rotation. Oke. Oke, jadi sekarang kalau saya klik play, yang ini berarti saya sudah bisa hapus. Kalian ini saya hapus.
Kemudian saya klik play. Di sini seharusnya pada saat saya start gamenya itu muncul ya. Nah, cuma ini jadi masalah adalah tadi prefabnya saya belum apply ya. Jadi misalnya saya tadi kan sudah buat move left, script move left, tapi prefabnya pada saat saya tambahkan komponen move left, komponen script move left, saya belum apply di bagian prefab tersebut. Jadi dia pada saat saya hapus yang sebelumnya dan prefab yang ini belum ke override ya, jadi dia nggak ke update. Nah, simpelnya langsung aja di prefab saya tambahkan komponen move left sekitar sini, dimanapun ya bisa sih sebenarnya, mau di sini kayak di atas kayak oke, biar nggak bingung, ini saya drag paling bawah, taruh di paling bawah sih sebenarnya, cuma langsung aja di dalam sini. Nah di sini ada script move left. Nah, karena kita menambahkannya via hierarki, via file project, di mana prefabnya kita langsung tambahkan move left. Ini seharusnya kalau saya klik play, dia akan bergerak ke arah kiri. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk proses instansiasinya udah ada, namun yang jadi masalah adalah dia munculnya cuma sekali ya. Kita butuh untuk dia munculnya berkali-kali ya, dan juga dia jangan sampai kayak tadi ya, pada saat nabrak dia kemana-mana gitu, ke arah kiri, ke kanan. Seperti itu ya, kita ingin dia hanya terkunci di satu sumbu, yaitu sumbu Y. Oleh karena itu di bagian obstacle ini, perhatikan di bagian rigid body ya, kita bisa nge-freeze posisinya ya, dan juga nge-freeze rotasinya. Jadi kita ingin memberikan constraint pada rigid body untuk obstacle, dia hanya boleh di sumbu Y aja yang berubah ya, tapi di sumbu X nggak boleh. Jadi kita freeze posisi dan rotasi pada sumbu X dan Z nya. Jadi sekarang kalau saya klik play, walaupun dia nabrak karakter, dia akan tetap ke arah sumbu Y. Oke. Nah, satu lagi, kita ingin dia spawnnya itu berdasarkan waktu. Masih ingat metode invoke ya, invoke repeat. Untuk melakukan metode invoke repeat tadi, kita harus buat metode yang berbeda dulu ya untuk pemanggilan obstacle-nya, proses instansiasinya. Maka di sini kita buat suatu metode dengan nama void spawn obstacle ya, nggak perlu ada parameter. Kemudian kita akan ngeinstansiasi si obstacle tadi. Jadi simpelnya langsung aja saya cut ini, saya masukin di sini. Oke, kemudian saya akan buat suatu timer ya, sederhana sih, untuk menentukan waktu munculnya objek tersebut. Jadi saya akan menggunakan invoke repeating, kemudian nama metodenya yaitu spawn obstacle. Ingat ini parameternya adalah string, kemudian ada time sama repeat time. Jadi kita akan buat metode variabel baru, private float dengan nama start delay dan repeat rate. Start delay itu awal mulainya, 2 detik dulu baru muncul, biar nggak langsung mulai main langsung muncul boxnya ya, biar nggak kaget layarnya. Float repeat rate, repeat rate nya pun 2 detik. Jadi kita masukkan aja timernya sudah kita tentukan di sini, start delay, kemudian repeat rate. Jadi dimulai 2 detik dulu, kemudian setiap 2 detik akan muncul si obstacle tersebut. Langsung aja kita coba klik play. 1, 2 muncul, lompat, 1, 2 muncul, lompat, dan seterusnya seperti itu. Nah, tapi di sini backgroundnya masih ngilang, dan di sini masih bleak banget ya, istilahnya udah gitu doang. Nah, kita akan menambahkan berbagai macam logic baru pada pertemuan 3.2 nanti. Jadi kita sudah berhasil mengimplementasikan step 1 sampai step 9 ya. Semoga teman-teman bisa memahami materinya.
Apabila ada yang kurang difahami, silahkan dicek di bagian modul maupun silahkan bertanya via forum maupun grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.